Fajar Fikri berhasil membungkam Saywar pasangan Denmark yang sedang disorot media Prancis, Daniil dan Mats, dan melaju mulus ke perempat final French Open 2025. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana hari ini kita akan membahas kemenangan cepat Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri di French Open 2025. Benar sekali, mereka sukses menembus babak 8 besar setelah menghentikan perlawanan sengit dari wakil Denmark, Daniil Lundgaard dan Mats Vestergaard dalam sebuah laga yang menegangkan di Glace Arena, Prancis. Pertandingan ini selesai dalam waktu 41 menit, sebuah performa yang sangat efisien dari pasangan Indonesia. Efisien adalah kata yang tepat. Apalagi jika kita ingat pertemuan mereka sebelumnya, di mana Fajar dan Fikri hampir saja kalah karena terpancing oleh permainan psikologis alias Saywar dari Daniil dan Mats. Kali ini, mereka tampaknya sudah belajar banyak dan tampil lebih tenang. Tentu saja, laga di game pertama berlangsung sangat ketat. Kedua pasangan saling kejar-mengejar angka hingga skor imbang 8 sama. Namun Fajar dan Fikri berhasil menemukan ritme mereka dan langsung tancap gas untuk unggul 11-8 saat interval. Momentum itu benar-benar mereka manfaatkan. Dan jangan lupa, sorotan media Prancis terhadap Daniil dan Mats ini bukan tanpa alasan. Media lokal sampai mengingatkan Fajar dan Fikri untuk ekstra waspada. Pasangan Denmark ini baru saja membuat kejutan besar dengan menyingkirkan andalan tuan rumah, Christo Popov dan Toma Junior Popov. Betul, kemenangan itu sangat mengejutkan publik tuan rumah. Popov bersaudara yang diharapkan bisa melaju jauh justru takluk 2 game langsung dengan skor 22-22 dan 15-21. Kekalahan itu memupus harapan mereka untuk bertemu Fajar dan Fikri. Media Prancis, L'Équipe bahkan melaporkan betapa panasnya tensi pertandingan antara Popov bersaudara melawan Daniil dan Mats. Pasangan Denmark itu disebut bermain dengan pendekatan yang sangat agresif, hingga membuat Popov bersaudara tampak frustasi dan jengkel di lapangan. Ketegangan terasa sejak awal pertandingan di Glace Arena, begitu tulis L'Équipe. Mereka menggambarkan bagaimana wajah Popov bersaudara sampai memerah karena tidak bisa keluar dari tekanan. Ini menunjukkan betapa berbahayanya Daniil dan Mats jika dibiarkan mengembangkan permainan mereka. Kemenangan Fajar dan Fikri ini sekaligus melanjutkan tren positif para wakil Indonesia di French Open 2025. Total ada 10 wakil kita yang berhasil melaju ke babak kedua, dan beberapa di antaranya bahkan membuat kejutan besar. Salah satunya adalah tunggal putra kita, Alwi Farhan. Dia berhasil menjegal unggulan tuan rumah, Alex Lanier, yang notabene adalah rival seangkatannya. Sekarang, Alwi akan menghadapi lawan dari Eropa tapi dengan rasa Asia Tenggara, yaitu Nyat Nguyen dari Republik Irlandia. Nyat Nguyen ini menarik. Dia lahir di Vietnam, kemudian pindah ke Dublin, Irlandia. Prestasinya juga tidak main-main, pernah menjadi juara Eropa U17 pada tahun 2016. Uniknya, saat itu pelatihnya adalah Irwan Shah yang juga pernah melatih Alwi di pelatnas. Ini akan menjadi ajang balas dendam bagi Alwi. Pada pertemuan pertama mereka di Thailand Masters bulan Januari lalu, Alwi kalah tipis dalam pertarungan 3 game yang sangat ketat. Skornya 19-21, 21-13, dan 19-21. Pasti Alwi sangat termotivasi untuk membalas kekalahan itu. Selain Alwi, ada juga seniornya Jonathan Christie yang sedang dalam performa puncak. Setelah menjuarai Korea Open dan Denmark Open, Jojo diharapkan bisa menjaga konsistensinya. Dia akan berhadapan dengan Koki Watanabe dari Jepang. Watanabe bukan lawan yang bisa diremehkan. Dia pernah merepotkan Jonathan di kejuaraan Asia 2025, memaksa pertandingan berjalan hingga 3 game. Saat itu Jonathan menang dengan skor 16-21, 21-12, dan 21-18. Jojo harus tetap waspada. Para pecinta bulu tangkis di Indonesia sepertinya harus siap begadang ya, karena ada selisih waktu 5 jam antara Indonesia dan Perancis. 4 pertandingan wakil kita dijadwalkan berlangsung hingga Jumat dini hari. Benar sekali, salah satu laga penutup yang paling ditunggu adalah perang saudara di nomor ganda putra. Pasangan Karyaman Gutama dan Moreza Pahlavi Isfahani akan berhadapan dengan Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang seru dan penuh gengsi. Kembali ke Fajar dan Vicky, kemenangan atas Daniil dan Mats ini membuktikan kematangan mental mereka. Mereka tidak lagi mudah terpancing emosi dan bisa fokus pada strategi permainan. Ini adalah modal yang sangat penting untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya di perempat final French Open 2025. Tepat sekali.
Dengan menaklukkan pasangan yang sedang naik daun dan penuh percaya diri setelah mengalahkan jagoan tuan rumah, Fajar dan Fikri mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya. Mereka siap bertarung dan tidak akan membiarkan faktor non-teknis seperti Saywar mengganggu fokus mereka untuk meraih gelar juara di French Open 2025 ini. Perjalanan masih panjang, tapi awal ini sangat menjanjikan. Siapa sangka, Jonathan Christie yang perkasa di 2 turnamen sebelumnya harus menelan pil pahit kekalahan dramatis di French Open 2025, menyisakan pertanyaan besar. Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami di sini siap membahas drama terbaru dari dunia tepuk bulu. Dan kali ini kita punya berita yang benar-benar menggegarkan. Sebuah hasil yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya, mengguncang harapan para penggemar bulu tangkis Indonesia. Betul sekali, Jonathan Christie, jagoan tunggal putra kita yang baru saja berjaya di Korea Open dan Denmark Open 2025, kini harus menelan pil pahit kekalahan dramatis di French Open 2025. Langkahnya terhenti secara mengejutkan di babak 16 besar BWF French Open 2025 setelah pertarungan yang sangat sengit, penuh emosi, dan menguras tenaga. Pertandingan ini berlangsung di Glace Arena, Saint-Sefisnier, Prancis, pada hari Kamis, 23 Oktober 2025 sore. Sebuah tanggal yang mungkin akan diingat para penggemar JoJo sebagai hari yang penuh kekecewaan. Ia harus mengakui keunggulan wakil Jepang, Koki Watanabe, dalam duel 3 game yang memakan waktu 80 menit. Bayangkan, 80 menit penuh ketegangan, adu strategi, dan mental yang diuji habis-habisan. Skor akhirnya pun sangat tipis, 21-11 untuk JoJo di game pertama, lalu 19-21 dan 23-25 untuk Watanabe di 2 game berikutnya. Benar-benar dramatis dan sulit dipercaya. Ini bukan sekedar kekalahan biasa. Ini adalah salah satu pertandingan paling dramatis di babak 16 besar French Open 2025, yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan di level tertinggi. Setelah tampil begitu dominan dan meyakinkan di game pertama, JoJo, sapaan akrab Jonathan, seolah kehilangan kendali, fokus, dan momentum di game kedua dan ketiga. Padahal, peluang untuk meraih gelar ketiganya tahun ini, sebuah hat-trick yang sangat diidam-idamkan, sudah di depan mata, namun kini sirna begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mari kita bedah satu persatu setiap gamenya. Di game pertama, Jonathan sempat menunjukkan dominasinya yang luar biasa. Meskipun sempat tertinggal 0-4 di awal, ia bangkit dengan semangat membara. Pebulu tangkis peringkat atas Indonesia itu berhasil berbalik unggul 5-4, menunjukkan mental juara yang kuat dan terus menjaga keunggulannya hingga interval pertama dengan skor 11-8. Setelah interval, JoJo tampil semakin agresif, seolah tak terbendung. Serangan-serangan tajamnya, smash keras, dan kontrol net yang sangat baik membuat Koki Watanabe benar-benar kewalahan dan tertekan. Watanabe yang mencoba mengejar justru kerap melakukan kesalahan sendiri, baik itu out, nyangkut di net, atau salah antisipasi. Game pertama pun akhirnya dimenangkan Jonathan dengan skor meyakinkan 21-11. Semua tampak berjalan sesuai rencana, bukan? Para penggemar pasti sudah optimis JoJo akan melaju mulus ke perempat final, melanjutkan tren positifnya. Tapi, inilah bulu tangkis, olahraga yang penuh kejutan dan tidak terduga. Situasi berbalik 180 derajat di game kedua, mengubah total jalannya pertandingan. Koki Watanabe tampil lebih sabar, tenang, dan mengubah ritme permainannya menjadi lebih variatif. Jonathan sempat tertinggal 7-11 di interval, sebuah defisit yang cukup mengkhawatirkan dan mulai menimbulkan keraguan. Namun, JoJo tidak menyerah begitu saja. Ia menunjukkan semangat juang yang tinggi, perlahan tapi pasti, mampu mengejar hingga menyamakan kedudukan menjadi 16-16, membuat suasana kembali memanas. Pertandingan semakin ketat, kedua pemain saling adu rally panjang yang menguras tenaga, mental, dan emosi. Setiap poin terasa sangat berharga. Jonathan sempat unggul 18-17, sebuah momen krusial yang bisa saja menjadi penentu kemenangan. Harapan kembali membumbung tinggi. Tapi sebuah pengamatan yang keliru menjadi titik balik yang sangat disayangkan dan mengubah segalanya. Shuttlecock yang dikira keluar justru dinyatakan masuk oleh umpire. Keputusan itu jelas memukul mental JoJo, mengganggu konsentrasinya di poin-poin penting, dan akhirnya Watanabe berhasil merebut game kedua dengan skor 19-21, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sungguh sebuah momen yang mengubah jalannya pertandingan. Dari unggul dan diambang kemenangan, tiba-tiba harus kehilangan game dan menghadapi game penentu. Memasuki game ketiga, tensi pertandingan meningkat drastis, mencapai puncaknya. Kedua pemain saling bergantian memimpin skor,
Tidak ada yang mau mengalah sedikit pun. Jonathan sempat unggul 17-15, lagi-lagi sebuah keunggulan yang menjanjikan dan membuat para penggemar menahan nafas. Namun Koki Watanabe menunjukkan mental baja yang luar biasa. Ia terus menempel ketat, tidak membiarkan Jojo menjauh, dan berhasil memaksakan dus hingga skor 21-21. Di momen krusial itu, Jonathan sebenarnya memiliki peluang emas untuk menutup pertandingan ketika unggul 22-21, sebuah match point yang sangat dinanti. Match point di tangan, tekanan ada pada Jojo. Tapi serangan terakhirnya justru melebar tipis, sebuah kesalahan yang sangat fatal di saat-saat genting di bawah tekanan yang luar biasa. Dan Watanabe yang dengan momentum yang ia dapatkan berhasil memanfaatkan peluang tersebut dengan sangat baik. Game ketiga pun ditutup dengan kemenangan tipis 23-25 untuk wakil Jepang, mengakhiri perlawanan Jojo. Kekalahan ini tentu sangat menyakitkan bagi Jonathan dan para penggemarnya. Ia harus puas berhenti di babak 16 besar padahal sudah sangat dekat dengan perempat final. Padahal sebelumnya, ia tampil begitu konsisten dan perkasa dengan menjuarai Korea Open dan Denmark Open 2025, menunjukkan performa puncak. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa dalam olahraga tidak ada yang bisa diprediksi. Setiap pertandingan adalah pertarungan baru dengan tantangan dan tekanan yang berbeda. Mental, fokus, ketelitian di poin-poin kritis, dan kemampuan beradaptasi dengan strategi lawan sangat menentukan hasil akhir. Kita berharap Jonathan bisa bangkit kembali, belajar dari kekalahan dramatis ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di turnamen berikutnya. Semangat terus Jojo! Dan itulah rangkuman drama dari French Open 2025. Jangan lupa update bulu tangkis lainnya hanya di channel kami.